bahasa kita. Konon nak jadikan bahasa kita ni bahasa ASEAN, tapi kita sendiri pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Itu sebab saya kata kita ni cacar marba. Kita ni ada krisis identiti. Kita tak jelas apa yang kita nak sebenarnya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya di seluruh penjuru Nusantara, Indonesia, Malaysia, ataupun di Singapura, Brunei Darussalam. Oke, kali ini kita akan mereaksi satu video lagi tentang bagaimana orang-orang Malaysia ketika mereka yang datang ke Indonesia, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi orang-orang Indonesia ketika berangkat ke Malaysia, datang di Malaysia, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia, dan orang Malaysia tetap menggunakan bahasa Malaysia. Teman-teman semuanya, video yang kita akan reaction kali ini dari ML Studio. Tentu ini adalah channel yang sangat besar, dan silakan di subscribe, dan linknya kami lampirkan di deskripsi dengan judul "Lu Sudah Makankah?" Oke. Teman-teman semuanya, ini dia videonya, kita akan saksikan bersama-sama. Oke, kita klik. Nak bercakap tentang keterujaan kita terhadap orang Cina dan India bercakap dalam bahasa kebangsaan. Tapi hari ini saya nak fokus satu lagi isu yang sangat menarik tentang cara percakapan kita terhadap orang Malaysia yang berbeza bangsa. Kalau kita dengan sesama Melayu, kita selalu cakap macam ni kan, kau kat mana? Jom lah, kita pergi makan sekali dan sebagainya. Tapi tiba-tiba bila kita berjumpa dengan orang Cina, kita bertukar. You sudah makan ke? Ayah, apa pasal ibu saudara makan lagi? Jomlah makan sekali. Itu bahasa apa? Dialek negeri mana? Itu bukan dialek negeri mana? Itu bukan bahasa kita. Itu kamu yang rosakkan bahasa kita. Kita malah bukan main kalau orang Cina India tak boleh bercakap dalam bahasa kita. Jangan bukan Melayu, janganlah ikut logat dia orang punya tutur bicara. Lu nggak terhal punya yang semua kasih kuitin lah. Oke, aku tidak paham. Kita dengan baik. Tapi kenapa kita selalu praktikkan benda-benda tak betul terhadap mereka? Sampai bila pun mereka tak boleh bercakap bahasa kita dengan baik. Jadi, benda-benda macam ni harus dielakkan. Kalau kita bercakap dengan kawan kita yang Melayunya cara biasa, maka kita kena cakap yang sama pada orang bukan Melayu. Contohnya kita kata, "Weh Acong, jom lah kita pergi makan sekali. Kau nak makan kat mana?" Macam itulah betul. Ini tidak seolah-olah mereka ni bukan orang kita, seolah-olah mereka ni orang asing, seolah-olah mereka tak faham bila kita bercakap bahasa kita secara rasmi. Jadi janganlah marah kalau makin lama orang bukan Melayu kat negara ni dah tak boleh bercakap. Ini bukan negara China. Oke, kalau tak boleh cakap bahasa Melayu, jangan jadi orang Malaysia. Tak perlu kerakyatan Malaysia. Bahasa kebangsaan yang termaktub dalam perlambangan Malaysia perkara 152 merupakan bahasa Melayu. Aku senang je yang tak mengerti cakap bahasa Melayu ni, aku kan orang asing je. Kata orang Malaysia, tetapi bahasa sendiri tak boleh cakap, kira dia bukan orang Malaysia lah. Oh, maksudnya teman-teman semuanya, orang-orang Malaysia ini harus sebenarnya menggunakan bahasa Malaysia, berbicara kepada siapa saja, baik kepada orang Indonesia ataupun orang China. Oke, tetap menggunakan logat Melayu Malaysia. Dan ini sangat penting sekali untuk teman-teman Malaysia, orang-orang Malaysia harus tetap tegar menggunakan bahasa Malaysia, agar kami orang-orang Indonesia akan mengikuti ketika kami datang ke Malaysia. Tentu kami akan menggunakan bahasa Malaysia, dan kami harus belajar bahasa Malaysia. Tentu seperti itu. Bahasa kita dengan baik. Jangan samakan dialek ataupun logat negeri lain. Tak. Saya tak kata yang itu. Orang Cina cakap dialek Kedah ke, Kelantan ke, itu memang dialek bahasa Melayu negeri tersebut. Tetapi lu mau apa? Lu sudah makan kah? Lu tak tahu kah? Itu dialek negeri mana? Cuba bagi tahu saya. Tuan-tuan dan puan-puan. Untuk lu itu bahasa Betawi daerah Jakarta, dan sudah digunakan secara umum untuk orang-orang Indonesia. Lu artinya kamu, kau. Ini pun tak tahu tu dialek lain negeri mana.
maka ayuh kita layan semua rakyat Malaysia ni dengan cara yang sama. Kita hormat mereka. Kalau kita bagi alasan, aku cakap macam tu sebab dia punya cara bercakap memang macam tu. Cara dia bercakap tak betul kan? Kita lah perbetulkan, bukan kita mengiyakan lagi. Kalau dia cakap, bos, saya mau pergi makan lah, lu tunggulah. Kita kata dekat dia, oh, you kena betulkan, lu ni semua ni bukan bahasa kita. Susah sangat ke? Awak kita takut dia orang marah ke? Tak. Jadi ini perkara-perkara penting yang kita harus ambil perhatian kalau kita nak bina sebuah negara bangsa Malaysia. Kadang-kadang kita terlepas pandang dalam banyak perkara. Kita nak ubah benda ni, kita mulakan dulu dekat kedai mamak. Aneh, teh tarik satu ni. Cakap sajalah, tuan, saya nak ambil order. Tuan, boleh bagi teh tarik satu? Saya bukan resis, tetapi saya nak kita perkasakan bahasa kita ni secara total. Benar. Contoh lain, kalau kita pergi ke Indonesia, kita kena bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi, bila orang Indonesia datang ke Malaysia, kita kena cakap bahasa Indonesia. Apa yang sudah berlaku? Yang ini, saya perhatikan, orang kerajaan kita pun banyak buat benda yang sama. Asal pergi melawan Indonesia, disebut Bapak Jokowi. Bapak tu bahasa mereka, bukan bahasa kita. Kalau Presiden Indonesia datang ke negara ini, kita sebutlah Tuan Jokowi, bukan Bapak Jokowi. Ada tak di Indonesia bila mereka berjumpa dengan Perdana Menteri kita, mereka panggil Tuan Ismail Sabri? Tak ada kan? Mereka panggil Bapak Ismail Sabri sebab itu bahasa mereka. Jadi bila ada Presiden Indonesia Bapak Anwar Ibrahim di Indonesia datang ke Malaysia, sebut sajalah Tuan, Puan. Tak perlulah panggil Bapak, Ibu. Tu bukan bahasa kita. Konon nak jadikan bahasa kita ni bahasa ASEAN, tapi kita sendiri pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Itu sebab saya kata kita ni cacar marba. Kita ni ada krisis identiti. Kita tak jelas apa yang kita nak sebenarnya. Oke, teman-teman semuanya, itu dia video reaction kali ini. Tentu saya sepakat dengan teman tadi dari MS Studio bahwa Malaysia ataupun Indonesia harus mempunyai identitas. Jadi ketika orang-orang Indonesia datang ke Malaysia, tentu orang Malaysia akan menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Begitu pula sebaliknya. Dan itu memang sudah menjadi ketetapan suatu negara. Seperti halnya Indonesia, kalau orang Malaysia datang ke Indonesia, tentu kami menggunakan bahasa Indonesia. Dan orang-orang Malaysia tentu paham tentang bahasa Indonesia. Begitu pula ketika kami orang-orang Indonesia datang ke Malaysia, tentu kami harus belajar bahasa Melayu Malaysia supaya timbal baliknya namanya pertukaran budaya, jadi saling mengerti teman-teman semuanya. Dan yang terpenting adalah identitas ataupun seperti yang disampaikan oleh teman tadi dari ML Studio. Oke, saya sepakat seperti itu. Harus seperti itu. Ketika orang-orang Indonesia datang ke sana, harus disebut dengan Tuan, misalnya Tuan Jokowi, ataupun Bapak Anwar Ibrahim datang ke Indonesia disebut Bapak Anwar Ibrahim, seperti itu. Oke, saya sepakat seperti itu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas kunjungannya. Itu reaksi kali ini. Jika ada kekeliruan, kesilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TL TV biar kami lebih bersemangat membuat konten reaction. Oke, tanpa bermaksud rasis. Oke, itu dia teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.